Drop it. Selamat siang Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Slingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Dan si manis saya kali ini adalah seorang bapak yang sudah bergelut bertahun-tahun mengupayakan pembibitan lele. Ya, si manis kita sebut dengan nama Pak Joko. Joko siapa Mas panjangnya? Joko Riyadi. Mas Joko Riyadi, kita panggil Mas Joko Riyadi guys. Ya. Mas Joko, ini kan di channelnya Pojok Si Manis ini kita menginformasikan berbagai macam kegiatan pertanian yang ada di Klaten. Jadi kita itu mengangkat apa saja upaya-upaya agrobisnis yang ada di seluruh wilayah Klaten. Saat ini kita untuk pertama kalinya syuting atau meng-up yang ada di Kecamatan Cawas. Dan untuk pertama kalinya yang di Cawas dan kita mau ulik adalah bisnis menggelitik yang Mas Joko lakoni, yaitu pembibitan lele. Yeah. Sudah berapa lama Mas Joko? Ya, kami merintis sudah habis 2006 itu nggih? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti udah 15 tahun lebih lah. Iya, Kurang lebih. Oh iya, berarti awalnya sudah konsumsi, terus karena pertimbangan tempat ya kurang mampu buat konsumsi pembesaran, terus kami beralih ke pembenihan. Dari pembesaran berarti ke pembibitan, pertimbangan awalnya tadi karena lokasi. Satu. Tapi pasti ada yang lebih menarik daripada sekedar lokasi yang kurang. Apakah dari sisi ekonomi pembibitan dan pembesaran itu lebih menarik yang mana Mas Joko? Dari segi laba, keuntungan lebih menguntungkan pembenihan. Pembenihan ya? Iya. Resikonya juga lebih ini besar karena perawatannya lebih intensif. Kalau normalnya atau yang umum orang membeli si bibit benih ikan lele ini biasanya itu ukuran ya yang dipakai. Yang paling laris itu, yang paling banyak peminatnya itu ukuran berapa? Kami mulai jual ukuran terkecil ukur 3. 3 itu sampai mencapai 3 itu butuh waktu berapa lama? 1 bulan itu biasanya sudah ada sekitar 20%-an yang untuk ikan besar. Tetesan pada 1.000 ya 20% dan sekitar 200-an. 200 kan sudah mencapai dalam ukur satu bulan. Berarti intinya lebih cepat ya, karena dia 1 bulan sudah jadi uang. Iya, Iya. gitu. Kalau pembesaran mungkin 3 bulan. butuh waktu lebih lama. Iya. Tapi karena usaha pembibitan ini menjualnya bibit, jadi umur muda sudah langsung bisa dijual, sirkulasi uangnya lebih cepat. Betul. Iya, 2 bulan biasanya habis. Dari mulai netes, mulai ngejak itu 2 bulan sudah habis. 2 bulan sudah habis itu paling tinggi atau paling besar ukuran berapa? Ya 4-6. 46 itu. Oke. Baik, ini kan sebenarnya juga bukan usaha yang mudah. Bisa dikatakan butuh ketelitian, cermat kan ya? Karena kalau kita melihat pembibitan ini, sing diopen ini barang lembut. Nggih. Lurus kan nggih? Yang diopen itu barang lembut, jadi pasti perhatiannya lebih ekstra. Iya betul. Nggih. Nah, dari yang selama ini Mas Joko alami untuk pembibitan ini, mulai dari proses awal itu yang paling susah atau critical control point-nya itu ada di mana yang paling susah? Iya, kontrol poinnya ada di usia dini, jadi masih usia nyacing, kita butuh air yang lebih. Nyacing itu netes umur berapa itu? Mulai netes sampai 20 hari. Itu perawatan kontrolnya lebih intens. Karena? Gitu. Ya kadang perlakuan terhadap ke dalam air siang dengan malam itu berbeda. Berbeda. Terus maksudnya siang butuh kedalaman berapa, malam gitu. berapa itu beda. Oh begitu. Beda, iya. Itu untuk mengarahkan untuk jaga temperatur. Oh Jadi, iya. Kalau Jadi yang malam lebih pendek, yang iya, dia betul. butuh air lebih banyak gitu ya. Jadi masuk.
Oke. tiap hari. Itu tadi dari sisi kedalaman air. Kalau sisi yang lainnya, Porsi makan cacing Oke. dengan kebutuhan debit. Kita kan ada sirkulasi air juga di situ. Besar kecilnya debit menyesuaikan kebutuhan, menyelesaikan sumber air yang ada juga. Seperti itu. Tadi kan sampai 20 hari dia makan cacing Iya, sutra. sutra. Oke. Itu produksi sendiri atau pihak luar penyedia gitu? Enggak, enggak. Beli. Jadi tergantung penyedia dari luar. Iya. Dan apakah si cacing sutra itu selalu tersedia sepanjang tahun? Insya Allah, dan kami ada beberapa tempat kalau kalau pas gitu Selalu ada. lalu ada. Selalu ada. Mas, kalau pasar mas, permintaan pasar. Jadi orang berproduksi tadi mungkin pertimbangannya juga antara tahan nggak tahan, tapi juga melihat peluang pasar atau permintaan pasar. Kalau yang selama ini hampir 15 tahun lebih ini yang dijalani Mas Joko, untuk memenuhi permintaan pasar itu masih tinggi nggak sih? Atau peluang bisnisnya itu masih cukup menjanjikan atau tidak? Alhamdulillah untuk permintaan pasar sampai sekarang masih aman. Masih ya asal kita bisa produksi, bisa punya barang, bisa punya bibit, laku seperti itu. Itu jualnya kemana sih Mas Joko? Paling banyak pengunjung itu. Jadi di sana pembesaran ya. Jadi ada kelompok pembesaran ikan lele yang channel kita lah itu. Kamu kan yang ngambil bakul, kalau partai bakul, Partai sudah bakul. tapi petani langsung juga ada edaran dari itu juga. Dilayani ya, tetap Oh, melayani semua dilayani. partai besar dan partai kecil. Iya, Seperti itu. betul. Oh, iya, iya. Terus kemudian Mas, Bapak tadi, ya satu lagi yang menggelitik tadi karena saya sempat muter-muter di kolam ini, dipasanglah si senar-senar. Betul. Itu fungsinya untuk apa? Itu untuk mencegah kelelawar. Mencegah kelelawar. Yang karnivor memang parah, banyak banget. Apakah dengan pemasangan paranet ini tidak cukup mampu untuk istilahnya menghalau lah atau mengurangi serangan? Belum, masih bisa masuk. Itu manuver untuknya manuver nyamber bibitnya itu supaya nggak bisa membatasi manuvernya dia masuk kolam si kelelawar tadi. Kelelawar tadi dibatasi manuver, jadi Iya. Nuki ngambil Nggak ikan bisa. terus kemudian pergi, yang Dia kemarin nggak kayak bisa. gitu, Kalau tapi pakai senar karena itu nggak pakai senar dia nggak bisa bermanuver, makanya terjaring. Enggak, ya cuman nggak berkeliaran di sini aja, Oh. cuman berkeliaran. Berarti istilahnya itu masuk hama ya, atau organisme pengganggu Iya, untuk iya. budidaya pembibitan lele ini tadi. Nah Mas Joko suka juga menjadi seorang pembibit lele, yang dirasakan apa? Dan bagaimana kira-kira bisa memotivasi bahwa ketekunan lah ya yang membawa kita pada keberhasilan ini. Monggo Mas Joko. Jadi intinya cuman telaten, bulat, itu kadang sukanya kalau panen bagus, Iya. plastik Paling bagus harga. Kalau fluktuasi harganya gimana Mas? standar. Harga itu Yang standar. nentuin siapa harganya? Yang nunggu pasar. Pasar Iya. ya? Oh. Standar. Maksudnya standar pasar lah ya? Standar pasar iya. Harganya? Bukannya kalau gagal panen. Oh iya. Sama? Paribasan seperti peribahasa Jawa, berkarek ngemplok luput itu sering sekali terjadi pada pembeli. Karena Namanya penyakit. Salah satunya apa? penyakit itu Jamur? gimana ya? Kalau pengobatan itu kayaknya ya pakai obat apa aja itu kayaknya nggak bisa. Tidak bisa ngangkat ya? Enggak. Itu Apa bentuk sih penyakitnya? pencegahan. Ya, macam-macam. Jamur lah apa itu lah dinamakan apa itu lah itu. Jadi rakyat lorong, kalau saya cuma lorong gitu aja, penanganannya juga nggak bisa diatasi. Akhirnya itu nanti mati. Iya. Dan dibuang. Iya. Terus satu lagi yang penting, jadi tadi salah satunya adalah airnya harus ngalir terus. Jadi Mas Joko itu tergantung sama listrik. Iya. Nah, kalau terjadi mati lampu, apa yang dilakukan untuk menyelamatkan si bibit-bibit ini? Kerja. Oh, jadi sudah ada backup-nya ya? Oh, aman berarti ya.
Oh, ya, berarti ini kan ditunggu ya, jadi kita tahu kapan mati lampu, kapan Iya. ini. Terus itu kalau dari mati lampu sampai terpasangnya genset itu butuh waktu berapa lama? Atau dia paling lama tahan hidup tanpa aliran itu berapa menit? Yang paling membutuhkan itu pada saat kita konsumsi pakan cacing. Kalau yang sampai seperti ini umur nggak 20 itu perlu, tadi ya. nggak ngalir pun nggak apa-apa, aman. Kalau yang 0 sampai 20 tadi nggak boleh mati airnya. Oh gitu, harus nyala Harus terus-terusan. terutama untuk persiapan kalau mati lampu, persiapan buat yang itu yang baru yang 0 sampai 20 tadi. Iya. Oke, Mas Joko, ini kan menarik sekali dan ini menjadi salah satu potensi yang ada di Kecamatan Cawas ya. Kayaknya ini yang terbesar ya yang di Kecamatan Cawas untuk pembibitan ikan lelenya ya. Nggak tahu katanya ya. Iya, karena saya tuh udah denger lama bahwa kualitas benihnya lele dari Mas Joko ini kualitasnya yang terbaik. Alhamdulillah. Baik Mas Joko, ini kan menjadi salah satu kekayaan yang ada di Kecamatan Cawas dan ini menjadi berita baik yang kita kabarkan kepada seluruh warga bahwa Klaten punya potensi. Nanti apabila ada penonton dari Budaya Manis ini yang pengen main ke sini, beli bibit, apakah boleh kita mencantumkan nomor HP-nya Mas Joko di YouTube channel kita? Oh iya, baik. Nah itu tadi ya para sobat tani, salah satu potensi yang ada di Kecamatan Cawas ada pembibitan ikan lele dan kapasitas produksinya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Joko sudah secara rata-rata per bulannya itu 50.000 ekor bibit. Untuk harganya bisa bersaing lah ya Mas Joko, kompetitif. harga pasar kompetitif tetapi kualitas bisa dijamin. Seperti itu yang bisa saya kabarkan dari Kecamatan Cawas pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis berikutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.